buka atau di mana itu ini. Ini deltoid di sini. Ini deltoid. Lalu yang berikutnya di mana? Di paha. Namanya vastus lateralis. Ini ya paha kan? Ini paha nih, ya kan? Ini di sini kan ada panggul nih, ada benjolan di sini ya biasanya kan? Nah, si paha kita itu dibagi menjadi 3 bagian ya, 1, 2, 3, ya kan? Yang akan kita suntikan di area ke-2. Tapi bukan di sini, ini mah kan di tengah ya, agak di pinggir di sini. Ya, jadi titiknya salah ada di sini, oke? Ini yang namanya vastus lateralis. Lalu yang berikutnya bokong. Kalau bokong di mana? Bokong itu namanya gluteus. Gluteus itu ada yang ventrogluteus dan ada dorsogluteus. Coba balikin pantatnya. Tengkurapin aja. Nah, gituin aja. Oke, sip. Nih, di sini. Ini tuh kan panggul ya. Ini panggul nih. Nih, kita kan di sini panggul nih. Ya kan? Yeah. Nah, kalau yang namanya dorsogluteus itu di sini. Jadi dari panggul, ini tuh panggul, di sana pantong nggak punya panggul. Jadi dari sini gini. Coba naik sini nih. Nih, saya megang panggul dia ketemu nih tulangnya. Ini kan? Iya. Nih, kayak gini aja. Tangan kita gini. Berarti nanti titiknya area sini. Di sini. Ini adalah yang dorsogluteus. Jelas? Jelas. Sekarang kalau yang ventro gimana? Ini panggul nih, ya, nih, sini Neng. Ini panggul nih, panggul kita kan, panggul nih, panggul si pasiennya. Jari ini megang panggul, set gitu ya kan? Nah, di sini. Ini di sini. Kalau kita pakai tangan ini, berarti di sini, ya, oke? Itu, coba ya, kita praktekkan ke pantong. Ini panggulnya. Ya enggak? Ya. Panggul di sini. Ya, jelas? Jelas. Itu namanya ventro atau ventral gluteus. Ya, jadi ada 4 untuk area IM. Di mana aja? Tidurin lagi. Tidurin lagi. Sini kok. Sini. Namanya apa? Deltoid. Terus yang di paha vastus lateralis, yang di belakang dorsogluteus, yang di sampingnya ventrogluteus ya. Alat kita butuh apa? Kita butuh obatnya dong. Yang namanya obat itu ada yang bentuknya gini, namanya ini apa? Vial, serbuk. Ada yang bentuknya gini. Ini namanya apa? Ampul. Nah, setiap obat itu ada kandungannya, ya. Contoh, ini ranitidin. Ranitidinnya 50 mg. Larut dicairkan dalam 2 ml. Volumenya 2 ml. Ini obatnya kanimisin 1 gram, berarti 1000 mg ya. Semuanya dibikin mg dulu. 1000 mg. Tapi ini serbuk, Bu. Nah, biasanya kalau serbuk ini dilarutkannya ngambil dari aquabides 5 cc masukin ke sini. Ya, nah kalau cara menghitung kebutuhan obat kan dosis yang dibutuhkan, iya nggak? Iya. Dikali apa? Dibagi sediaan. Dibagi dosis yang tersedia dikali volume, ya kan? Iya. Volumenya mana Bu? Ya volumenya tadi ini 2 mili. Ini nanti dilarutin 5 mili. Kalau dosisnya Bu, dosis yang ada di sininya ini 50. Ini 1000. Kalau misalnya Ibu Ani dia dikasih suntikan ini, tapi dokternya menganjurkan 200 mg. Berarti kan 200 mg yang dibutuhkan Ibu Ani, ya nggak? Dibagi 1000. Ini kan 1000 nih. Dikali 5, karena ini akan dilarutkan dalam 5 ml. Jadi berapa? Karena harus tampilannya mililiter. Coba 200 dibagi 1000 dikali 5. 1. Jadi yang dimasukinnya hanya 1 ml ya. Oke? Nah, sekarang bagaimana cara mengoplos obat? Nih, kalau misalnya kalau obatnya adalah ampul, kita tinggal potongin aja. Silahkan kalian ambil kasa, ya. Ini kasa, silahkan ambil, lalu kalian potongin.
atau nggak ada kasa Bu, ya udah pakai bekas apa terus potongkan ya. Nah kalau misalnya udah dipotongin seperti inilah jadinya, terus kita ambil obatnya. Jangan gini kalau ampuh, tunggingin aja, nggak akan jatuh. Kita ambil sesuai kebutuhan, 1 mili, dah sampai habis dah ya. Terus masukinnya one hand, gini one hand tuh, jadi nggak boleh gini, simpan gini, siniin one hand. ini ya, gelembungnya hilangin. Oke ya. Sekarang kalau ternyata saya mau ngoplos obat, yang ini kan cair, saya oplosin dulu ya nggak? Kita oplos dulu pakai obat yang ini adalah jarum buat ngoplos obat ya. Kita ambil, kita desinfektan, kita ambil 4 mili, 4 atau 5 mili ya, katakanlah ini 4 mili ya, biar nggak habis ya. Terus saya masukkan ke si ini ya, obatnya. Sip, masukin. Lalu saya putar-putar. Ini jangan gini ya, nggak boleh gini, jadi harus gini. Jelas ya? Oke, udah. Sekarang saya mau ngambil obatnya. Tadi ini udah, ini buat intramuskular. Saya mau ngambil buat subkutan. Satu ya, tadi kita hitung 1 ya, 1 aja. Nah ini diganti nih, tadi kan needle-nya pakai needle yang buat ngoplos kan ini ya, karena kalau pakai langsung ke pasien nantinya mintul. Harus pakai yang bawaannya, mananya tadi ada 2. Pokoknya nanti diganti ya, ada khusus buat yang ngoplos obat ya. Oke, sekarang kita masukin ke intramuskular. Saya misalnya di sini ya, berarti kita inform konsen dulu, terus pasang perlah, terus bengkok didekatkan, baru kita suntikan. Suntikan pakai alkohol swab di vastus lateralis di sini, iya nggak? Tapi karena susah ditusuk, jadi saya anggap di sini ya. Lalu setelah itu kita disinfektan, satu, iya nggak? Kita ambil obatnya. Kalau intramuskular itu sudutnya 90 derajat gini nih, jadi nggak gini, megangnya pun gini. Langsung habisin semua ya. Lalu kita aspirasi, kalau ada darahnya cabut, kalau nggak ada darahnya berhasil ya. Simpan, jangan ditekan, simpan, lalu tarik nafas Pak, cabut langsung, baru dimasas. Ini untuk IM, jelas? Karena IM sudutnya harus 90 derajat. Sekarang kita masuk ke subkutan. Subkutan itu apa? Subkutan itu adalah memberikan infus di bawah lapisan kulit. Tadi kan muskular, ya muskular ya. Iya. Subkutan itu di bawah lapisan kulit. Jadi areanya di mana Bu? Sama kayak IM. Cuman bedanya yang subkutan itu boleh di abdomen. Boleh di abdomen. Kalau tadi IM kan nggak boleh ya. Jadi boleh di abdomen. Nanti karena di bawah lapisan kulit, jadi harus ada yang namanya dicubit. Di abdomen dicubit, di paha dicubit, di sini juga dicubit. Ya. Jadi kayak gini nih, coba Neng. Misalnya gini, saya mau di sini, diginiin dulu. Nih. Ya, jangan nyubit gini terlalu tinggi. Nah, gini, ya. Oke. Nah, saya mau nyuntik di sini. Di area deltoid ya, 3 jari, sip. Saya cubit, lalu desinfektan. Biasanya untuk memberikan obat insulin, biasanya sebelum makan, pasien-pasien sebelum makan. Sudutnya berapa? 45. Jadi megangnya nggak gini. Kalau IM gini kan, walaupun di tangan kan, kalau subkutan megangnya gini. Nih. Ya, jadi 45. Subit dulu. Masukkan. Set. Ya.
Dah, nggak usah dimasukin semua, nggak apa-apa, sisain. Terus kita aspirasi. Oke, nggak ada darah berarti betul. Masukin pelan-pelan. Ini tidak boleh dimasas, hanya di gitu doang. Dah, nggak perlu dimasas. Ya, itu yang subkutan. Lalu yang berikutnya yang intravena. Nah, kalau intravena di mana? Kalau intravena tentunya adalah di vena. Coba Neng, sini Neng. Kalau intravena berarti kita butuh yang namanya tourniquet dan cari. Kalau kemarin kan kita nginfus di area ini ya. Iya. Kalau intravena di sini harus cari vena yang besar. Coba kamu ambil obat dulu. Kamu ambil obat nih. Coba ambil obat di sini 1 mili. Sini Neng. Tangannya 2 dong. Gimana sih ngambil obat yang betul? Gini Ibu. Terserah kamu ngambil obat, silakan. Yang tadi saya praktekin. Ya, sebanyak-banyak. Jadi lokasi, ya enggak? Sakit enggak ya Neng ya? Ya. Mengepal, ya. Terus di sini cari yang tebal. Ini. Kalau intravena harus dipasang tourniquetnya. Di sini, ya. Nah, kalau intravena harus keluar darah. Nggak bisa kalau nggak keluar darah. Nah, di sini ya, saya desinfektan, lalu saya masukkan obatnya. Nih, kalau ini mata jarum menghadap ke atas ya, ini harus posisinya 20 derajat tingginya, ya. Oke, udah masuk vena, ada darahnya, berarti betul, tapi tetap diaspirasi. Oke, ada darah, berarti kita masukkan. Pelan-pelan. Terus kita cabut dan kita masase. Ya, itu intravena. Sekarang saya mau yang intrakutan. Apa itu intrakutan? Intrakutan adalah memasukkan obat di lapisan kulit, benar-benar di kulit kita di sini. Ya, jadi di kulit kita, bukan di mana-mana. Dan intrakutan ini biasanya untuk tes alergi atau untuk tes mantau, tes untuk menentukan dia punya TB paru atau enggak. Nah, spetnya nggak bisa pakai yang 3 cc, pakai yang 5 cc, nggak bisa, harus pakai yang 1 cc. Jadi kita ambil obat, needle-nya kita ganti, kita ambil obat, ini kan 1 cc ya. Ambil obat, mana yang udah saya cairin? Ini dia. Nah, ngambil obat ya 0,1 sampai angka 0,1. Sip, udah 0,1 ya. Hilangkan dulu darahnya. Kalau enggak nanti belakangan juga nggak apa-apa ya. Saya ambil aqua bides. Nih ya. Aqua bidesnya berapa? 0,9. Tuh, habisin. Jadi penuh 1 milinya. Ya, jadi penuh 1 milinya. Bentar, ini ada udara. Tarik dulu. Sip. Ya. Udah, kita ganti dulu pakai needle wingnya ini. Kita hilangkan udaranya. Kencangin. Sip. Dah. Lalu dimasukkannya gimana? Sini Neng. Nih. Di sini, di bagian sini ya nih. Di sini. Ya, jadi gini ngambilnya. Megangnya gini. Nah, terus kita suntikkan. Ya, saya megangnya gini. Megangnya gini. Ya kan? Lalu saya desinfektan. Set. Lalu saya masukkan. Semuanya Bu, enggak, sampai ada gelembung udaranya aja. Sampai menggelembung kulitnya. Ya. Tuh menggelembung, ya kan? Ya. Kalau udah menggelembung ya udah stop. Ini titik aja, set, nggak usah ditekan. Oke? Terus dikasih tanda pakai pulpen. Jam 10.30. Saya akan kembali lagi jam 11. Kalau dia alergi maka kemerahan,
Kalau dia positif TB maka akan kemerahan juga. Kalau Bu ternyata kemerahan Bu, berarti nggak jadi obat yang kita masukin. Bu ternyata nggak kemerahan, berarti nanti jam 12 saya suntikin obat. Jelas? Oke, jadi tes intrakutan ini hanya untuk tes tuberkulit atau tes mantap untuk menentukan TB atau tes alergi. Jelas ya? Jelas. Oke, dan nggak boleh semuanya dimasukin nih 1 mili, dimasukin semua sampai gelembungnya gede di tangannya, enggak ya, yang penting ada gelembung. Ambil setipis mungkin kulitnya. Ya, semakin tipis maka gelembungnya akan semakin bagus bentul. Jadi melentungnya keren gitu. Tapi kalau dalam melentungnya dikit. Ya? Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kalau yang pas diaspirasi ada darahnya Yang mana dulu?